Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Dewan juri yang terhormat dan hadirin yang saya muliakan, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum saya memulai debat saya pada siang hari ini dengan mosi yang berjudul Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat untuk memiliki anak, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Putri Siti Hamidah dari SMA Negeri 4 Bukit Tinggi, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Saya sebagai tim oposisi menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan mosi kali ini. Karena ada beberapa hal yang saya tanggapi untuk menyanggah dari mosi ini, yaitu mengapa pemerintah harus menjalankan program ini untuk melatih orang tua apakah layak untuk memiliki anak atau tidak. Sejatinya Dewan Juri yang terhormat, ada beberapa faktor mengapa hal ini seharusnya tidak dilaksanakan. Program ini seharusnya tidak dilaksanakan. Yang pertama, faktor lingkungan. Sejatinya pola asuh dari orang tua tidak berpengaruh terlalu besar terhadap psikis dan juga perilaku anak. Ada faktor lain, yaitu faktor lingkungan. Karena menurut Ketua Lembaga Pelindungan Anak Indonesia LPAI, Seto Mulyadi atau yang akrab kita sapa Kak Seto, mengatakan lingkungan adalah faktor utama dalam pembentukan karakter dan perilaku. Oleh sebab itu, tentunya perilaku ini sangat berpengaruh besar terhadap lingkungan, bukan dari pola asuh orang tua saja. Nah, selain itu, pola asuh orang tua pun bukanlah penentu perilaku anak. Selain itu ada juga tes kesehatan dan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang membahas tentang umur pernikahan, menyatakan bahwa dengan umur yang sesuai, maka orang tersebut dinyatakan sudah siap secara rohani dan juga jasmani untuk menikah dan mempunyai anak. Oleh sebab itu, saya berpendapat bahwa program ini sebenarnya tidak perlu dilaksanakan lagi. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, yaitu dengan adanya program ini secara tidak langsung pemerintah membatasi hak manusia untuk menghasilkan keturunan lebih banyak lagi. Sedangkan Dewan Juri yang terhormat, ada banyak pengurangan pertumbuhan penduduk di negara-negara lain, banyak deposisi masyarakat seperti di Korea dan juga di Jepang. Apakah kita akan melaksanakan itu juga? Apakah kita akan mengalami hal yang sama dengan negara-negara maju yang mengurangi krisis penduduk pada saat ini? Oleh sebab itu, tentunya kita membutuhkan penduduk yang lebih banyak lagi untuk mengelola dan juga memajukan negara kita. Selain itu, yaitu fasilitas. Tidak semua orang tua bisa mengikuti program dan juga pelatihan untuk kelayakan anak untuk mengikuti tes kelayakan anak ini, karena sebenarnya banyak sekali tempat-tempat terpencil di Indonesia yang tidak dijangkau oleh pemerintah. Oleh sebab itu, kita membutuhkan fasilitas yang lebih memadai lagi, seperti daerah-daerah terpencil itu yang memerlukan lebih banyak lagi fasilitas. Oleh karena itu, pemerintah belum memiliki fasilitas yang memadai. Nah, selanjutnya, yaitu faktor finansial. Apakah semua orang atau masyarakat Indonesia ini mampu untuk mengikuti pelatihan itu? Karena banyak yang tidak mampu secara finansial, karena faktor tempat ataupun faktor keuangan. Sedangkan Indonesia sudah mencapai kemiskinan yang sangat besar, dengan tingkat kemiskinan 26,36 juta berada di bawah garis kemiskinan. Apakah mereka akan mampu untuk membayar itu untuk mengikuti tes pelatihan ini? Selanjutnya adalah pola pikir. Dengan menggunakan cara ini, berarti pemerintah membatasi dan juga membuat pola pikir masyarakat Indonesia menjadi sempit. Dengan itu mereka pun menggunakan cara lain untuk menghasilkan keturunan. Seperti apa? Contohnya, seperti hamil di luar nikah. Ini kasus yang sangat merajalela di kalangan masyarakat Indonesia. Mengapa begitu? Karena banyak faktor-faktor yang menghadang mereka untuk mempunyai anak misalnya saja. Dan dengan ini tentunya kasus-kasus hamil di luar nikah akan semakin banyak, karena makin dibatasi untuk memiliki keturunan. Nah, selanjutnya itu sebenarnya faktor lingkungan adalah faktor yang utama, seperti yang Kak Seto bilang tadi. Contohnya saja, seorang anak yang tinggal di lingkungan keagamaan seperti di masjid dan di musola tentunya akan cenderung memiliki sifat yang lebih agamis, lebih religius, dan juga lebih sopan. Nah, hal itu tentunya menjamin perilaku seorang anak dan tidak berhubungan secara langsung dengan pola asuh orang tua. Oleh sebab itu, saya dengan ini menyatakan bahwa saya tidak setuju dengan pelatihan untuk memiliki anak. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk
Sekian yang dapat saya sampaikan untuk menanggapi musik kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.